Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kembali lagi ya di hari Senin. Kita akan membahas dua soal yang sebelumnya sudah ada di video sebelumnya. Nah, kali ini sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Soal yang pertama yaitu tentang kuat dan arah medan listrik. Dan di sini ada soalnya, kita bahas ya. Di sini ada kuat dan arah medan listrik pada sebuah titik yang berada 3 cm dari sebuah muatan plus 8 kolom adalah. Nah, jadi di sini yang ditanyakan adalah kuat dan arah medan listriknya. Oke, kita tulis dulu ya diketahuinya. Yang pertama, yang diketahui itu adalah ini. Titik yang berada 3 cm dari sebuah muatan. Muatan sumbernya adalah plus 8C, 8 kolom. Nah, berarti di sini ada muatan plus 8 kolom. Kemudian ada titik kecil. Di sini muatan uji, jaraknya 3 cm dari sebuah muatan. Nah, di titik ini berapa arah dan kuat medannya gitu. Oke, kita akan bahas ya. Oke, nah jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ada muatan, nilainya 8 kolom dan bernilai positif. Kemudian ada titik yang jaraknya 3 cm. Maka yang diketahuinya adalah R, yaitu adalah 3 cm. Karena senti, maka harus kita rubah dulu ke satuan meter. Maka jadi 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Oke? Nah, selanjutnya muatan Q-nya. Ini adalah 8 kolom. Sekarang yang diminta adalah kuat dan arah medannya. Nah, kuat medan itu kan E. Yang ditanyakannya adalah E. Berapa E-nya katanya atau berapa kuat medannya? Maka kita bisa jawab di sini E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, karena K-nya kita tahu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kita tulis ya. 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q-nya ini. Q-nya adalah 8 kolom. Maka kita tulis 8 per R-nya adalah 3 cm. Nah, berarti yang ini. Karena sudah kita rubah ke satuan meter. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Oke? Nah, sekarang kita rubah dulu yang bawah. Maka E sama dengan 9 kali 8 kali 10 pangkat 9 per 3-nya dikuadratkan. Berarti 3 kali 3. Jadi 9. 9 dikali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Berarti jadi 10 pangkat min 4. Oke. Ini ada 9, di atas ada 9, di bawah ada 9. Maka bisa kita coret. Oke. Nah, sisanya adalah 8 kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4. Dia naik ke atas. Minnya jadi positif. Maka 10 pangkat 4. 8, 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat 4. Karena pangkatnya sama-sama positif, maka kita bisa tinggal menjumlahkan saja. Tidak usah diapa-apakan lagi, kita tinggal ditambahkan saja. Maka 9 tambah 4 akan jadi 13. Maka nilainya adalah 8 kali 10 pangkat 13. Oke? Atau bisa juga jadi 8
kali 10 pangkat 12. Itu juga bisa. Oke. Pokoknya ini atau ini sama aja nilainya. Nah, ini untuk kuat medannya. Sekarang arahnya gimana? Nah, arahnya karena ini bernilai positif muatannya, maka muatan ujinya itu akan terpengaruhi oleh medan yang positif. Nah, sebagaimana sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya atau di minggu sebelumnya, kalau positif maka dia akan keluar, garis-garis gayanya adalah keluar. Maka dari positif sini keluar terus sampai ke sini. Oke. Maka arah medannya adalah ke sana. Sana adalah ke kanan gitu. Ini kan kiri berarti ya, kiri Ibu, tapi mungkin kanan kalian gitu, ke kanan. Oke? Ini ke arah, karena kartesian itu seperti ini, maka kita anggap ini adalah kanan positif. Oke, kanan kalian. Jadi arahnya adalah ke kanan. Nah, ini kan positif, ini positif, berarti gaya kolomnya juga ke sini gitu, ke arah kanan. Kita bisa tuliskan bahwa nilai E-nya atau kuat medannya ini adalah 8 kali 10 pangkat 13 ke kanan. Positif. Oke? Sampai situ paham ya? Kalau gitu kita lanjut ke pembahasan soal yang kedua. Nah, pembahasan soal selanjutnya yaitu pembahasan soal yang kedua ya. Di sini ada soalnya. Jadi soalnya itu, jika dua buah titik berjarak 5 meter, bermuatan masing-masing plus Q1 dan plus Q2, berapa perbandingan antara Q1 dan Q2 apabila medan listrik pada titik yang berjarak 3 meter dari Q1 bernilai 0. Nah, ini ilustrasinya. Misalnya di sini medannya 0. Nah, sekarang arah medannya ini kemana? Di titik A ini. Seperti yang udah pernah kita bahas di minggu sebelumnya, karena positif, maka dia akan keluarkan garis-garis gayanya. Maka akan ke arah sini. E1. Kemudian untuk yang Q2-nya akan ke arah sini. E2. Nah, maka di titik A ini yang jaraknya 3 meter dari Q1 dan 2 meter dari Q2, ini nilai medannya ke arah kanan untuk E1 dan ke arah kiri untuk E2 atau kuat medan yang kedua. Oke. Nah, kita tulis dulu ya, diketahuinya itu apa? Diketahuinya sesuai dengan ilustrasi di sini, jarak dari Q1 ke A berarti R1 ini adalah 3 meter. Kemudian jarak dari Q2 ke A berarti R2 ini adalah 2 meter. Nah, kemudian Q-nya, Q1-nya tetap Q1, Q2-nya juga tetap Q2. E-nya, kita akan membuat persamaan ya. E totalnya itu berarti adalah penjumlahan dari E1 dan E2 sesuai dengan arahnya masing-masing. Oke? Nah, maka E-nya itu yang positif yang mana? E1 kan? Maka kita tulis dulu E1 karena dia ke arah positif dan min E2. Min E2. Tapi kalian harus ingat di soal tadi disebutkan kalau jumlah
total atau kuat medan di titik A-nya itu adalah 0. Maka ini harus sama dengan 0. E1 min E2. Nah, karena sama dengan 0, maka ini bisa pindah ruas. E2 bisa pindah ruas, karena negatif pindah ruas jadi positif. Maka E1 sama dengan E2. Nah, ini untuk persamaan akhirnya. Oke? Selanjutnya, karena yang ditanyakan adalah perbandingan dari Q1 dan Q2, maka kita akan membandingkan Q1 dan Q2 melalui persamaan ini. E1 sama dengan Q2. K Q per R kuadrat. K Q per R kuadrat. Nah, ini R1, ini R2. Ini Q1, ini Q2. K-nya karena sama, nilainya sama, jadi bisa kita coret. Maka persamaannya menjadi Q1 per R1 kuadrat sama dengan Q2 per R2 kuadrat. Nah, Q1-nya kan tetap ya Q1, Q2-nya juga tetap Q2. Kalau gitu, kita tinggal memasukkan nilai dari R-nya saja. Karena R-nya juga sudah dalam meter di sini, maka kita tidak perlu mengubah R itu ke bentuk yang lain gitu, karena sudah satuan internasional. Nah, Q1 kita tulis lagi Q1, Q2 kita tulis lagi Q2, R1. R1 itu antara Q1 dan titik A. Maka jadi R1-nya adalah 3 meter. Nah, di sini 3 kuadrat. Nah, R2 adalah jarak antara titik A menuju Q2. Nah, ini nilainya 2 meter. 2 kuadrat. Nah, sekarang pangkatnya kita kalikan dulu. Maksudnya kita ubah dulu ke bentuk biasa ya, bukan pangkat. Q1 per 3 kuadrat berarti 9. Q2 tetap per 2 kuadrat berarti 4. Nah, 9 per 4 kita kali silang. Karena yang diminta adalah perbandingan Q1 banding Q2, maka di sini kita bisa tuliskan Q1 per Q2 pindah, ini naik 9 per 4. Nah, maka kita bisa kali silang juga. 4 Q1 sama dengan 9 Q2. Oke. Q1 sama dengan 9 per 4 Q2. Atau sebaliknya, Q2 sama dengan 4 per 9 Q1 ya. Soalnya udah lagi kan. Nah, di sini Q1 sama dengan 9 per 4 Q2. Atau bisa juga kalau mau Q2-nya berarti Q2 sama dengan 4 per 9 Q1. Nah, jawaban kalian kalau yang ini atau yang ini atau yang ini pun sama. Jadi sampai sini sebenarnya kalian udah benar ngerjainnya. Karena yang dimintanya adalah perbandingan Q1 Q2, tapi kalau mau lebih sederhana sampai ke sini atau ke sini itu juga lebih bagus lagi gitu. Nah, mungkin cukup sekian aja pembahasan soal kali ini. Semoga kalian paham ya, semoga kalian mengerti. Apabila kurang mengerti, boleh ditanyakan. Akhirul kalam, segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala yang buruk dari penjelasan ibu itu datangnya dari ibu pribadi. Nah, kemudian ibu mau minta maaf dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kalau gitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.